Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azza Putranisa dengan NIM akhir 100. Saya dari Teknik Industri angkatan 2023. Saya dari kelompok 32, praktikum tutorial pengendalian dan penjaminan mutu yang kebetulan mendapat jadwal praktikum di shift 2. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mingguan praktikum tutorial pengendalian dan penjaminan mutu yang kemarin itu membahas mengenai peta kendali atribut dan juga diagram Pareto. Di sini untuk tugas mingguannya terdapat 5 soal. Langsung saja kita bacakan untuk yang soal nomor satu ini. Sebuah perusahaan penyedia layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah, misalnya panggilan terputus, jawaban salah, atau pelanggan tidak puas, tetap dalam batas kendali statistik. Untuk itu dilakukan pencatatan selama 20 hari. Manajer call center ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah tiap harinya masih dalam batas kendali atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan call center sedang menurun. Untuk nomor satu ini kita bisa lihat karena yang ditanya itu proporsi panggilan bermasalahnya, berarti kan proporsi kecacatannya gitu ya. Dan kita juga bisa lihat untuk sampel atau jumlah panggilan yang diamati tiap harinya itu berbeda-beda. Maka berdasarkan deskripsi tersebut kita bisa bilang bahwa nomor satu itu termasuk ke dalam permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan peta kendali P. Peta kendali P. Yang mana peta kendali P itu kan cirinya untuk melihat proporsi ketidaksesuaian dalam suatu proses produksi maupun dan juga sampelnya itu dia tidak tetap. Lalu untuk nomor 2, pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari dan tiap harinya diambil satu sampel tetap berukuran 150 unit. Manajemen ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari. Nah, ini ya untuk datanya. Kita bisa lihat kalau untuk nomor 2 ini kan yang ditanya adalah jumlah cacatnya gitu ya. Manajemennya itu mau melihat apakah jumlah cacat per sampelnya itu stabil selama 10 hari. Berarti yang ditanya itu udah jumlah realnya gitu, nilai asli dari produk yang cacat gitu yang mau mereka temukan. Kalau bentuknya udah seperti ini, berarti kita bisa gunakan peta kendali NP untuk menyelesaikan permasalahannya atau untuk melihat kestabilan jumlah cacat per sampelnya itu. Kenapa pakai peta kendali NP? Karena peta kendali NP itu cirinya untuk lihat jumlah unit yang tidak sesuai dalam suatu sampel yang diamati. Kayak misal di sini sampelnya kan 150 gitu. Terus kita mau melihat nih dari sampel 150 itu yang cacat tuh ada berapa jumlahnya. Dan untuk peta kendali NP itu sendiri biasanya sampel yang diamatinya atau jumlah sampelnya ini tuh selalu tetap jumlahnya. Lanjut ke nomor 3, di bagian administrasi sebuah rumah sakit, staf mengetik dan memproses banyak dokumen medis. Manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan, misal salah nama pasien, salah nomor rekam medis, atau salah kode diagnosa. Unit inspeksi yang diperiksa dengan satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai si unit untuk si chart. Nah, kalau dari sini sebetulnya di sini udah kita bisa lihat ya, dianggap sebagai unit untuk C chart. Berarti kita bisa selesaikan menggunakan peta kendali C. Alasan lainnya karena di sini diketahui juga unit inspeksi yang diperiksa itu satu dokumen atau jumlahnya itu selalu tetap yaitu satu dokumen. Dan kita mau memantau berapa kesalahan yang terjadi pada tiap satu dokumen itu. Kalau kayak gitu kan berarti sesuai dengan deskripsi dari peta kendali C. Maka nomor 3 ini bisa kita selesaikan menggunakan peta kendali C. Selanjutnya yang nomor 4, Departemen Sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Ukuran tray dan jumlah alat per tray beda-beda. Karena ukuran tray dan jumlah alat per tray beda-beda tiap pengecekan, unit pengukuran adalah alat per tray. Yang dihitung adalah jumlah cacat, residu, kerusakan seal, ataupun partikel per tray. Manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Nah, untuk nomor 4 ini, kita bisa lihat manajemennya itu melakukan sebanyak 12 pengamatan. Nah, untuk alat per tray ini adalah unitnya. Kita bisa lihat kalau dari pengamatan pertama sampai 12 itu unit yang diinspeksi atau yang dicek itu jumlahnya selalu beda kan. Berarti ini ada indikasi untuk menggunakan peta kendali U. Nah, alasan lainnya adalah sebetulnya sama ya kayak peta kendali C tadi. Dia mau lihat di apa di tiap tray yang diinspeksi itu ada berapa jumlah cacat, apakah ada residu, kerusakan seal maupun partikel, ataupun ada ketiganya. Kita mau lihat jumlah cacat yang terjadi pada pada tiap satu tray gitu ya. Dan unit pengamatannya itu berbeda-beda atau sampelnya yang diinspeksi itu selalu berbeda. Maka dari deskripsi tersebut kita bisa bilang untuk nomor 4 ini bisa diselesaikan atau bisa dicari menggunakan peta kendali U. Dan yang terakhir, sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada
perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini kita bisa gunain diagram Pareto, karena diagram Pareto itu gunanya untuk apa ya, bikin tingkatan gitu ya dari permasalahan yang paling dianggap paling berat sampai yang paling ringan gitu. Jadi perbaikan bisa dilakukan ke permasalahan yang paling berat itu. Kita bisa gunakan diagram Pareto. Nah, karena sudah kita definisikan atau identifikasi semua untuk soalnya, selanjutnya kita bisa coba selesaikan menggunakan software RStudio. Oke, di sini aku sudah buka untuk software RStudio-nya. Aku akan tulis dulu semua sintaks yang diperlukan untuk menyelesaikan soalnya, baru nanti di akhir akan aku selesaikan, akan aku jelaskan masing-masing dari sintaksnya itu fungsinya apa. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Oke, di sini aku sudah tulis untuk sintaks nomor 1. Pertama kita bikin variabel P untuk menyimpan perhitungan peta kendali P-nya. Di sini kita pakai function atau package QCC. Ini tuh package quality control chart yang ada di R, gunanya untuk melakukan perhitungan atau membuat si peta kendali P-nya itu. Lalu di sini ada soal 1 sama underscore 100. Ini adalah variabel yang menyimpan data untuk soal pertama yang kita ambil dari Excel yang udah kita buat sebelumnya. By the way, aku udah copy semua pertanyaan atau soal maupun tabel yang ada di sini ke dalam bentuk Excel. Jadi kita bisa langsung pakai datanya dengan memanggil judul atau title si Excel-nya itu dan ambil sheet berapa yang mau kita pakai. Lalu di sini ada sizes. Sizes ini adalah total sampel yang kita pakai dalam dalam membuat peta kendalinya. Itu di sini kita pakai jumlah panggilan kan itu adalah sampel yang diambil tiap pengamatannya. Terus di sini tipenya itu adalah tipe peta kendalinya yaitu peta kendali P. Title-nya adalah peta kendali P underscore 100 ini untuk judul plotnya. Terus untuk X-lab pengamatan ke berapa di sini kita bisa lihat dan Y-lab yaitu proporsi panggilan bermasalah ini untuk sumbu Y-nya. Lalu kita sebetulnya kalau dari plot udah kelihatan juga ya, nggak ada nilai yang melewati UCL maupun LCL dan nggak ada syarat atau hukum yang dilanggar, maka violation-nya di sini bisa kita lihat violation-nya itu 0. Terus summary-nya di sini bisa kita lihat untuk sample size-nya itu antara 280 sampai 320 karena sampelnya itu kan random ya, nggak sama. Terus number of groups-nya ada 20, center of group statistics-nya ada 0,0658. Ya, untuk center line-nya itu ada 0,06589 atau kalau misalnya dikali 100 atau dalam bentuk persen berarti jadinya 0,589% ya. Itu rata-ratanya bisa dibilang juga. Terus di sini untuk control limits-nya itu LCL dan UCL-nya. Kalau di sini untuk LCL dan UCL-nya itu dia ada beberapa titik ya bisa dilihat di sini karena kan kita pakai peta kendali P yang mana sampelnya itu kan beda kan. Nah, tiap tiap pengamatan kalau sampelnya berbeda berarti batas atas dan batas bawahnya juga berbeda karena kan jumlah sampelnya aja beda gitu ya. Maka di sini bisa kita peringkas untuk LCL-nya itu antara dari sini ya misal LCL-nya itu ada di antara 0,022 sampai 0,023 atau sekitar 2,2% sampai 2,3%. Terus untuk UCL-nya itu dia ada 0,108 sampai 0,107 atau ada di range sekitar 10,8% sampai 10,7%. Nah, berarti tandanya di sini kita bisa lihat kalau rata-rata proporsi panggilan bermasalahnya itu kan 0,589%. Itu kan berarti masih ada di antara batas bawah dan batas atasnya kan, di mana batas bawahnya itu kan sekitar 2, sekian persen, untuk batas atasnya itu ada 10,8%. Berarti kan tandanya untuk proporsi panggilan bermasalah di nomor 1 ini masih dalam batas kendali gitu ya. Terus di sini kita bisa lihat juga untuk proporsi paling minimumnya di sini ada 0,05 atau sekitar 5%. Dan untuk yang maksimumnya itu ada di 8%. Berarti kan itu pun masih berada di dalam batas atas dan batas bawahnya kan. Berarti bisa dikatakan untuk nomor 1 ini, proporsi panggilan bermasalah tiap harinya itu masih dalam batas kendali statistik. Lanjut kita ke nomor 2. Di sini untuk nomor 2 juga sudah aku tulis untuk sintaksnya sama seperti yang sebelumnya kita pakai package KCC. Terus di sini untuk datanya gitu ya kita pakai yang jumlah cacat di soal nomor 2. Size-nya itu ada dari sampel atau jumlah unit di tiap pengamatannya. Terus untuk title-nya ada peta kendali NP.
untuk plotnya, terus X-labnya pengamatan ke jumlah masker cacat dan lain-lain. Nah, di sini sebetulnya dari plotnya juga bisa kita lihat bahwa nggak ada nilai yang lewat dari batas atas maupun batas bawah. Terus kita juga bisa lihat untuk UCL dan LCL-nya, dia itu satu garis aja nih, nggak beda-beda kayak gini. Kenapa? Karena jumlah unit atau sampel pengamatannya itu tiap pengamatan gitu ya. Jumlah sampel di tiap pengamatannya itu jumlahnya sama, maka tandanya kan batas atas batas bawahnya juga akan sama di setiap pengamatan. Nah, oke, di sini kita bisa lihat juga untuk summary-nya ada minimumnya itu 6 dan maksimumnya itu 14. Tandanya berarti jumlah produk yang cacat di tiap pengamatannya itu beragam antara 6 sampai 14 unit gitu ya, 6 sampai 14 unit. Terus di sini untuk center of group statistics atau center lainnya itu ada 10, dan untuk control limits-nya di sini dia kan 0,8 gitu ya. 0,8 ini bisa disebut juga sebagai 0. Maka LCL-nya atau batas bawahnya itu jumlah masker cacatnya itu ada 0, sedangkan untuk batas atasnya itu jumlah masker yang uh, jumlah masker cacat yang masih dibilang sebagai stabil atau ya masih dikatakan stabil itu adalah 19. Berarti jumlah masker yang cacat masih dikatakan stabil atau masih dikatakan baik kalau dia ada di antara 0 sampai 19 unit gitu. Karena nggak ada yang keluar dari batas bawah maupun batas atas, maka bisa dikatakan untuk jumlah untuk jumlah cacat per sampelnya itu masih stabil gitu. Selanjutnya kita ke nomor 3. Selanjutnya ini untuk nomor 3, untuk sintaksnya sebetulnya sama aja ya kayak yang sebelumnya, jadi mungkin aku nggak akan jelasin lagi. Untuk paling yang beda di sini untuk tipenya kita pakai yang C karena kita pakai peta kendali C, sama kita nggak pakai sizes lagi karena sampel untuk peta C itu kan satu ya, udah ketahuan pengamatannya itu kan satu produk gitu. Terus di sini ini hasil plotnya. Sebetulnya dari plotnya juga kita udah bisa lihat bahwa nggak ada data atau nilai yang melewati batas kontrolnya. Sini yang ditanyain kan mau lihat ya untuk tiap satu dokumennya itu ada berapa jumlah kesalahan gitu, dan kapan jumlah kesalahannya itu masih dikatakan stabil. Jadi menurut peta kendali C diketahui bahwa batas bawahnya itu 0 karena kemungkinan berarti untuk batas bawahnya ini kan negatif. Kan nggak mungkin gitu ya nilainya negatif, makanya kita anggap sebagai 0. Sedangkan untuk UCL-nya itu ada 9 ya. Bisa 9, bisa dibuatin juga ke 10. Jadi dalam satu unit dokumen itu masih dikatakan stabil atau masih dikatakan baik kalau misalnya jumlah kesalahan pada dokumen tersebut enggak lebih dari 9,64 atau enggak lebih dari 10 kalau misalnya dibuletin ke 10 gitu ya. Nah, di sini kalau dari data yang kita amati, bukan rata-rata, range dari kesalahan yang terjadi pada satu dokumen itu antara 1 sampai 7 kesalahan. Jadi pada satu dokumen itu bisa kejadian 1 kesalahan doang, bisa 7 kesalahan dan lain-lain. Sedangkan untuk rata-ratanya itu sekitar 3,8 kesalahan terjadi pada satu dokumen gitu ya rata-ratanya. Lalu tadi intinya berarti dalam satu dokumen itu kalau misalnya kesalahan yang terjadi pada dokumen tersebut masih di bawah 9, tandanya itu masih aman gitu ya, masih stabil lah. Kita lanjut ke nomor 4. 4 juga sama untuk sintaksnya. Lalu di sini dari plotnya juga bisa kita lihat bahwa nggak ada nilai yang berada di luar batas kendali, nggak ada violation yang dilakukan juga nih. Lalu di sini bisa kita lihat ya untuk summary-nya. Kita lihat dulu dari rata-ratanya ya, ini si mean-nya. Rata-rata rata-rata cacat per unit di tiap kelompoknya atau di tiap pengamatannya itu sebesar 10,4%. Lalu untuk yang paling kecil, yang paling kecilnya itu sekitar 8% ya, yang paling besarnya itu sekitar 13%. Terus ini sama kayak yang peta-peta tadi, karena dia pengamatannya itu berbeda-beda, maka dia untuk batas kendalinya itu juga berbeda-beda sih tiap kelompok pengamatan ya kan, kecuali untuk LCL-nya. Kenapa LCL-nya lurus aja? Karena kemungkinan ini nilainya negatif, maka kalau negatif nggak mungkin tadi, maka dibulatin ke 0. Nah, untuk di tiap pengamatannya itu persentase cacat per unitnya masih dikatakan aman kalau misalnya jumlahnya itu antara range 0 sampai 23% gitu. Jadi kalau misalnya, tapi ini kan tergantung juga ya, tergantung sampelnya. Bisa aja di sini yang range-nya 0 sampai 23% ini kalau pengamatannya itu sejumlah 60 gitu kayak. Lanjut kita ke nomor 5.
Selanjutnya di sini aku udah tulis untuk sintaks nomor 5 yaitu diagram Pareto. Di sini kita bikin variabel defect untuk simpen jumlah keluhan atau data jumlah keluhan yang udah ketemu di Excel. Lalu di sini kita pakai names defect, itu maksudnya apa? Jadi untuk sintaks ini itu gunanya untuk memberi nama ke keluhan-keluhan yang ada sesuai dengan jenis keluhannya. Kayak sebetulnya itu kayak untuk labelnya sih nanti di plotnya gitu. Jadi di plotnya nanti per batangnya ini nih punya nama kayak jenis keluhannya gitu ya. Di sini kayak defect yang ini pesanan salah, terus yang yang ini apa gitu. Jadi gunanya names defect itu untuk kasih nama itu. Lalu di sini kita pakai function Pareto.chart-nya, kita pakai si datanya yang tadi yang udah dikasih nama juga, dan kita kasih nama untuk sumbu Y-nya yaitu jumlah keluhan. Nah, untuk di sini udah kelihatan ya untuk dari frekuensinya sejujurnya udah ketahuan kalau misalnya permasalahannya itu yang paling dominan ada di bagian pesanan salah yaitu sekitar 65 frekuensinya. Atau untuk persentage-nya itu dia ada 27,89%. Nah, kalau dari Pareto itu kan dia pakai apa ya? Pakai konsep 20% 80% atau 80% masalah itu terjadi karena 20% penyebab. Maka dari itu kita bisa lihat untuk nentuin prioritas perbaikannya mau kemana dulu, kita bisa lihat ke kumulatif persennya. Kumulatif persennya kita cari yang 20% pertama. Kayak di sini, pesanan salah itu kan udah take up atau udah sampai 27%. Berarti tandanya yang harus jadi prioritas perbaikan si apa restoran ya, kalau nggak salah. Iya, yang jadi fokus atau prioritas perbaikan oleh si restoran cepat saji itu ya si pesanan salah karena dia udah apa ya udah lebih dari 20% gitu. Barulah nanti ke yang lain-lainnya gitu. Kurang lebih kalau untuk dagang Pareto gitu. Di sini kalau kita bisa summary sedikit untuk kata kendali P tadi ya, yang ditanya ini itu adalah mengenai proporsi panggilan bermasalah tiap harinya. Nah, ternyata setelah dilihat untuk proporsinya itu masih aman dan untuk proporsinya dikatakan nggak aman kalau misalnya dia udah melewati batas atas maupun batas bawah yang berbeda-beda tiap sampel pengamatan. Salah satu contoh batas atas batas bawahnya aja di sini ada batas bawahnya itu 2,2% sampai batas atasnya itu 10,8%. Jadi proporsinya proporsi panggilan bermasalah di tiap pengamatannya itu kalau misalnya masih di bawah 10,8% dan di atas 2,2% berarti tandanya masih aman lah gitu ya, masih eh, stabil gitu. Selanjutnya untuk nomor 2 tadi memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari. Kita lihat sini ternyata masih stabil nih karena masih di bawah batas atas dan dia masih di bawah batas atas dan di atas batas bawah. Jadi masih di dalam batas bawah. Dengan untuk LCL dan UCL-nya yaitu sebesar 1 sampai 19 ya, 1 sampai 19 produk. Jadi jumlah cacat masker, ya jumlah masker cacat itu masih dikatakan stabil kalau misalnya jumlah yang cacat itu antara 1 sampai 19 unit gitu ya, atau produk gitu. Selanjutnya untuk nomor 3 itu yang ditanyakan adalah jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap mau melihat jumlah kesalahan pada satu dokumennya itu kayak gimana, dia masih benar apa enggak gitu ya. Kita lihat di sini hasilnya pun masih sama, masih dalam batas kendali semua dan rata-rata kesalahan terjadi pada satu dokumennya itu antara 1 sampai 7 kesalahan dan dia dikatakan masih baik kalau misalnya dalam satu unit dokumen itu kesalahannya masih di bawah 9 jenis kesalahan gitu ya. Kalau misalnya udah lebih berarti tandanya mesti ada perbaikan. Lalu untuk yang nomor 4 di sini pertanyaannya memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Ini tadi kita pakai sampel U karena peta kendali U karena sampelnya berubah-ubah. Terus setelah dicek ternyata untuk cacat per unit dalam 12 pengamatan atau dalam tiap kelompok pengamatan ini masih aman kalau range-nya antara 0 sampai 23% gitu ya, 0 sampai 23% gitu. Jadi masih aman lah gitu. Dan yang terakhir untuk diagram Pareto, tadi kita bisa lihat untuk permasalahan yang paling besarnya ada di pesanan salah. Terus untuk nentuin prioritas permasalahan mana yang harus diperbaiki, kita lihat dari kumulatif persennya yang mana yang menggunakan di konsep 20% 80%. Kita lihat yang 20% pertama itu yang mana, ternyata yang pesanan salah. Berarti restoran cepat sajinya harus fokus memperbaiki masalah pesanan salah ini terlebih dahulu gitu.
Oke, kalau gitu semua soalnya sudah berhasil kita selesaikan. Semoga apa yang aku sampaikan tadi cukup mudah untuk diterima. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.